Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dr. Maria Ekowati, SOS MAP, dosen pada Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik pada Fakultas Manajemen Pemerintahan. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk mengaku mata kuliah Manajemen ASN. Dalam mata kuliah Manajemen ASN ini, adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini, pelajar diharapkan mampu menjelaskan terkait definisi Manajemen ASN dan penjelasan tentang fungsi dan manfaat dari Manajemen ASN. Ketiga, arah kebijakan Manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keempat, pengertian-pengertian dalam Manajemen ASN. Kelima, analisis kebutuhan perencanaan dan pengusulan kebutuhan pegawai. Keenam, rekrutmen, pengadaan dan seleksi pegawai. Ketujuh, penilaian dan evaluasi kinerja. Kedelapan, kompensasi. Kesembilan, sistem gajian, penghargaan ASN. Ke-10, pengangkatan, pemberhentian dan disiplin pegawai. Ke-11, membangun pegawai, kompetensi, mutasi dan promosi pegawai. 12, pengertian dan hakikat serta jenis kenaikan pangkat dalam jabatan. 13, perlindungan atau kesejahteraan pegawai, dalam hal ini hubungan interindustrial, jaminan pensiun dan tunjangan pensiun, dan yang terakhir manajemen P3K. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen ASN itu, di mana dalam pembelajaran ini pelajar belajar tentang bagaimana memahami dan mengerti tentang manajemen ASN, fungsi manfaat manajemen ASN, arah kebijakan manajemen ASN, perbedaan ASN dan PNS, pengertian-pengertian dalam manajemen ASN, pengelolaan manajemen ASN, dari mulai pengadaan sampai dengan pensiun, dan manajemen P3K, serta dalam menggambarkan penjelasan dan pemecahan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manajemen ASN yang ada di lingkungan kerja, baik itu di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Di sini harapannya dalam bahan kajian atau materi pembelajarannya ya diharapkan di selama pertemuan itu 14 kali pertemuan sebelum UTS dan sesudah UTS masing-masing 7. Di sini pertama, definisi dari manajemen ASN, fungsi dan manfaat manajemen ASN, arah kebijakan manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keempat, pengertian dalam manajemen ASN. Kelima, analisis kebutuhan pegawai, perencanaan dan pengusulan kebutuhan pegawai. Rekrutmen, pengadaan dan seleksi pegawai, penilaian dan evaluasi kinerja. Kedelapan, kemampuan menjelaskan tentang kompensasi. Kesembilan, sistem penggajian dan penghargaan ASN. 10, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, disiplin. 11, pengembangan pegawai, kompetensi, mutasi dan promosi ASN. 12, pengertian dan hakikat serta jenis kenaikan pangkat dalam jabatan. 13, perlindungan atau kesejahteraan pegawai, hubungan industrial, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan hal ini pensiun. Ke-14, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau di sini disingkat dengan P3K. Adapun tujuan dari mata kuliah manajemen ASN ini adalah untuk memberikan pelajar membekali pelajar dengan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola ASN secara efektif dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tujuannya untuk menghasilkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dan salah satu bahasan atau poin perkuliahan yaitu terkait dengan di mata kuliah manajemen ASN yaitu kompensasi. Berikut adalah RPS dari manajemen ASN di pertemuan ke-10 ini yang membahas tentang kompensasi. Adapun sub CPMK-nya, capaian pembelajarannya, yaitu di mana pelajar mampu menjelaskan terkait dengan kompensasi. Bahan kajian materi selama pembahasan di manajemen ASN di bidang kompensasi itu yaitu tentang pengertian dari kompensasi,
jenis-jenis dari kompensasi, manfaat kompensasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Berikut terkait bentuk dan metode pembelajarannya, yaitu metodenya di sini dengan melalui ceramah di kelas, terus nanti ada tanya jawab, diskusi, dan metode alat digunakan yaitu laptop, terus infocus, whiteboard, dan spidol. Nah, dan ini kuliah dilakukan di dalam kelas dengan secara diskusi ya, diskusi dan ininya pengalaman dalam pembelajaran Praja itu Praja akan mencari informasi data secara online dengan menggunakan aplikasi e-learning ya, Mendeley, dan beberapa artikel yang terkait atau kriteria bentuknya yaitu deskripsi bentuk ininya, tulisannya atau masalahnya, dan indikatornya yang akan diminta yaitu terkait dengan kompetisi, yaitu tentang pemahaman dari Praja terkait dengan bahasan di mata kuliah tersebut yang membahas tentang kompensasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini akan memberikan suatu pengetahuan secara teoritik ya dan praktiknya yang terkait dengan kompensasi, dan membahas ada beberapa sub bahasan di pertemuan di kompensasi itu. Satu, diharapkan pemahaman tentang pengertian dari kompensasi, kedua jenis dari kompensasi, tiga manfaat dari kompensasi, dan empat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari kompensasi. Dan kemampuan yang diharapkan setelah Praja mempelajari materi ini yaitu mampu menjelaskan tentang pengertian dari kompensasi, jenis dari kompensasi, manfaat dari dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi pegawai. Di mana dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan metode yaitu delivery, information, dan assessment, di mana dalam menyampaikan materi yang selama satu semester ya, itu di semester ke-6 ini tentang manajemen ASN itu, dan di mata kuliah bahasan kompensasi, di mana pada setiap minggunya menyampaikan materi PPT atau PowerPoint setiap minggu di pertemuan itu kepada Praja, dan memberikan atau video pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada minggu perkuliahan tersebut, dan menggunakan referensi yaitu berupa buku, artikel, jurnal ilmiah yang terkait dengan bahasan. Dan interaksi yang dilakukan oleh dosen saya ini kepada Prajanya yaitu berinteraksi melalui forum diskusi di kelas, yaitu melalui tanya jawab, sharing di kelas, yaitu atau juga dengan WA group atau dengan classroom kalau daring ya. Kalau luring itu biasanya kita tatap muka diskusi di kelas. Nah, kalau di luar tuh kita menggunakan Zoom atau classroom, biasanya digunakan WA, bisa juga dengan kalau ada beberapa hal yang tidak dipahami juga dari Prajanya bisa via WA, baik itu melalui grup kelas yang kita buat di semester 6 itu atau secara langsung atau personal gitu. Dan terkait dengan asesmen atau penilaian yang saya berikan kepada Praja di sini yaitu dengan keaktifan mereka Praja itu atau partisipasi mereka pada saat perkuliahan berlangsung, keaktifannya, dan juga adanya tes tertulis yang bisa diberikan, terus tugas baik itu tugas kelompok yaitu nanti dengan bentuk diskusi, presentasi di depan kelas, atau tugas mandiri yang masing-masing mengerjakan nanti dikirimkan melalui classroom, terus juga terkadang diberikan quiz. Oke, baik, untuk lebih lanjut akan masuk ke bahasan perkuliahan tentang kompensasi. Lapor perkuliahan siap kita. Siap, itu gerak. Kita sekarang sudah masuk ke subbahasan atau topik di manajemen ASN yang di pertemuan 10 ini. Kita akan bahas terkait dengan kompensasi. Sebelum ke sana, Ibu menjelaskan apa sih deskripsi singkat dari mata kuliah ini, apa yang akan diharapkan untuk kalian? Yaitu di mana ya kalian setelah menerima materi pembelajaran ini, kalian akan menjelaskan dan mampu mengerti tentang pengertian dari kompensasi itu, jenis-jenis dari kompensasi,
manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Ya. Terus sebelumnya kita masuk ke topik kuliah, ini bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi? Mungkin menurut saya kompensasi itu bisa diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada orang yang telah melakukan sesuatu sebagai bentuk penghargaan. Penghargaan. Menurut saya kompensasi itu sebagai reward dari Reward. Imbalan. Imbalan. Kita bekerja, manusia bekerja, nanti kan calon-calon PNS, benar nggak? Siap. Pasti PNS, pegawai negeri sipil bekerja, tiap bulan dapat gaji, dapat tunjangan. Dari apa? Kerjaan kalian, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan sesuai dengan tugas pokok misi kalian nanti masing-masing ditempatkan di mana, itu kompensasi. Segala sesuatu yang diterima oleh karyawan pegawai sebagai balas jasa mereka, baik itu dalam bentuk finansial. Finansial apa? Gaji, non finansial. Nah, kompensasi finansial imbalan dalam bentuk uang langsung, kuliah kerja selesai. Gaji, komisi, bank bonus itu bisa dikonversi. Hari ini harus selesai dapat menjahit atau bikin kancing 10 feet, 10 feet dapat satu, dihitungnya berapa langsung. Nah, kalau tidak langsung apa? Jaminan sosial, asuransi, macam pensiun, perawatan kesehatan kalian, BPJS, kartu Indonesia Sehat. Nah, itu termasuk yang tidak langsung. Nah, sekarang non finansial ada rasa kepuasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Kembali ujian, pemberian ujian, lingkungan kerja, ada kebijakan, manajer yang baik, yang banyak kompeten, terus apa lagi? Rekan kerja yang menyenangkan, serta kondisi kerja dalam kerja itu penting. Apa sih pemberian dari kompensasi itu? Kenapa aku ada dengan adanya pemberian kompensasi dari organisasi, kantor, perusahaan? Perusahaan itu akan mendapat pegawai yang berkualitas, didukung dengan kompensasi, dia terima uangnya, dapat uang, kerjanya dia akan semakin baik, semakin berkualitas, menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang memuaskan, mempertahankan pegawai. Kalau suatu perusahaan selalu berlomba memberikan suatu penghargaan, bonus, swasta itu banyak, kalau PNS nggak ada bonus ya, tunjangan dan bonus. Pegawai nggak mau pindah dari tempat itu, dia akan tetap bekerja di tempat itu. Karena saya udah nyaman kok. Keadilan, kerja yang berat, kerja yang pasti beda. Ya nggak? Tanggung jawabnya beda lah. Pasti yang kerjanya berat, punya tanggung jawab besar, otomatis dapat lebih. Udah menghargai perilaku yang dilakukan. Kita dapat bonus, reward, karena perilaku sikap kita. Saya akan nggak usah ini harus apa? Kata sekarang itu apa-apa ini uang kan? Ada uang emang menciptakan masa kerja yang panjang pasti. Masa kerjanya dengan adanya kompensasi penghargaan, pegawai untuk pindah, berarti enggak ya kan? Insentif, pasti sering dengan insentif enggak? Insentif ada pemberian upah berdasarkan nanti perbedaan prestasi. Terus kerja sehingga bisa menjadi dua orang yang memiliki pekerjaan yang jabatan sama akan menerima upah berbeda. Ya, karena prestasi yang berbeda, meski gaji pokok itu semuanya sama. Pegawai negeri sipil se-Indonesia itu sama. Yang membedakan tunjangannya, bonusnya. Kalau sekarang tunjangan negeri punya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja yang dihitung kan tergantung PAD daerah masing-masing. Ya, adalah salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan yang masuk pokok untuk mempertahankan karyawan itu sebagai anggota organisasi
kompensasi dalam jangka panjang. Ini paket kemudian itu kalau di kantor-kantor, kalau di swasta dulu banyak ya, kalau kita di pemerintah itu biasanya bentuknya kalau ini kompensasi lengkap, kalau kita di BPJS itu keamanan serta kesehatan karyawan merupakan suatu bentuk kompensasi non finansial yang sangat penting dalam organisasi. Ada rasa aman, ya kan? Sehat, karyawan tercermin dalam sikap dan aktivitasnya. Nah, manfaat komunitas boleh tadi bisnisnya dapat memandu karyawan untuk berprestasi, bekerja di kantor itu lebih giat kerja. Jadi di kantor kerja lebih semangat, ada penghargaan, pujian dari atasan, adik pimpinan, itu kan suatu kompensasi kan? Itu bagus kerja kamu, teliti, ini saya suka. Oke, masih semangat. Perusahaan akan mendapatkan pegawai yang berkualitas. Dia tawarkan kamu kerja di sini dengan gaji tunjangan segini, mau nggak? Kemarin saya ngomong di kantor yang sana, saya dapatnya sekian, ini sekian. Oh, udah saya terima di sini aja. Oh, sini. Ini nggak mau pindah, udah sini nyaman. Itu hanya kadang manusia kan tidak malas. Ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Administrasi karena ada aturannya, ada kebijakan yang mau diakses. Terus keempat, kompensasi menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berlari. Mau bekerja, perusahaan X itu mereka pegawai dengan persyaratan bla sekarang kayak itu. Akan kalau kalian masuk kerja, kalau di swasta ditanya mau kerja jadi bagian ini, oh gajinya berapa? Mau ditanyakan? Kalau ada yang bertanya tentang kompensasi sebelum ibu lanjut ke slide berikutnya. Gimana? Ibu, dengan saya akan memberikan pertanyaan terkait penjelasan yang diberikan oleh Ibu tadi. Dalam rangka pengelolaan bangunan itu seperti kita tahu, ASN itu tidak hanya ditempatkan di pusat kota saja, tapi juga di tempat terkecil. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu apakah ada kompensasi atau tunjangan khusus yang diberikan kepada ASN yang ditempatkan di tempat terpencil, mengingat pengorbanan yang diberikan oleh ASN tersebut lebih besar dibandingkan ASN yang ditempatkan di pusat kota. Mungkin pertanyaannya tadi ibu cerita yang kota, ya kan? Sekarang bagaimana kalau Papua? Ada yang dari Papua ke sini? Nggak ada, wajahnya nggak ada bisa. Kalau di sini bilangnya Papua Daso kan? Nggak ada, jadi kita tahu dari Papua. Papua atau dari mana? Dari Papua. Asli Papua? Bisa Papua. Oh, bisa di Papua, enggak, dia rekannya itu juga enggak. Papua. Orang itu kalau ke Papua, ibu pernah ke sana? Biaya hidup di sana buat ibu. Jangan ditanya. PP satu makannya kayak apa di sana? Semen itu bisa 500.000 satu sak. Makannya kayak apa di sana? Ibu PNS, jadi kalau ditempatkan di sana mau nggak? Mau. Kenapa betah di sana? Banyak yang pendatang dari daerah di Papua nggak mau pulang, banyak orang Jawa sana nggak mau pulang, lebih betah di sana. Ada dia tunjangan terdepan itu ada pemberian tunjangan, justru di sana tuh gede tunjangannya. Mahasiswa dulu yang namanya tugas belajar yang ada ke Jakarta itu tunjangannya yang gede itu malah dari Papua, dari daerah-daerah itu lebih besar dia tunjangannya. Kalau kita taruhlah intinya tunjangan kita hanya dapat satu gaji sama tunjangan kinerja. Nah, kalau di tentara itu kan ada lauk-lauk. Kalau kita dulu pegawai itu ada selain gaji, tunjangan kinerja ada namanya beras. Kita dapat beras, zaman itu merasakan beras 10 kilo. Dapatnya tuh berasnya jelek banget, lama banget. Tapi sekarang kalau beras tiap bulan dapat itu nggak ambil, kumpulin aja nanti berapa dijual sama orang lain. Kalau sekarang nggak ada uang makan namanya sekarang, sebutnya uang makan. Beras itu diganti dengan uang, karena kalau rumah kita jauh, ini kalau cerita dulu rumahnya jauh, bawa beras 10 kilo, uang aja, jadi itu diganti lah katanya. Apa ada pemberian tunjangan itu, pemberian tunjangan yang daerah-daerah tertentu itu tergantung PAD masing-masing. Kalau semua di sini yang ke daerah sama sekali. Tapi setelah ada namanya kecil tunjangan kinerja ya,
grade-nya. Nah itu tergantung daerah masing-masing pemberiannya. Kalau sekarang dulu banyak yang sekarang ingin kerja Jakarta. Sekarang daerah kan PAD-nya masing-masing nggak usah. Justru banyak itu yang lainnya Bekasi, Depok, Tangerang. Tuh ya tunjangan kinerjanya itu bisa ada. Jadi intinya setiap daerah akan memberikan tunjangan kinerja tergantung kemampuan daerah itu. Paham? Ada lagi? Bu, ini saya ingin tanya, apa saja Bu komponen kompensasi yang diterima oleh ASN? Apa? Apa sih saya ibu dosen PNS? Apa yang diterima ibu? Gaji. Pasti PNS itu semua golongan 4 atau 4A itu atau 3A, 3B sama se-Indonesia gajinya. Tunjangan kinerja atau kalau yang dari ibu sebagai dosen ada tunjangannya. Dapat kita tunjangan, semua pegawai dapat tunjangan. Apalagi kalau sekarang namanya ada ukir tunjangan kinerja. Jadi semua pegawai tidak ada yang tidak punya jabatan. Semua punya jabatan karena akan berkaitan ini. Selain ini apa? Bonus penghargaan setiap tahun pemberian bonus pegawai teladan dapat penghargaan tiap kadang ada yang tergantung daerah angkotnya ya, emas, cincin, apalagi pemberiannya. Rumah dinas ini kayak berapa pegawai dosen itu kan suatu jenis kompensasi. Kalau kita juga ada nanti di hari pensiun, makanya kalau PNS kan enak hari tuanya dapat pensiun, ya kan? Biasa, ya kan? Penghargaan. Oke, mau lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, tinggal sedikit lagi. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi apa aja. Kondisi pasar kerja, kalau ini istilahnya deplakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kondisi yang kedua, kemampuan dan ketersediaan perusahaan. Mampu nggak perusahaan itu membayar upah bagi pegawainya? Serikat pekerja. Nah, di sini nih penting ini serikat pekerja karena di sini akan membahas apa itu dengan perjanjian kerja, hubungan industrial itu rata-rata karena satu rumah itu ada namanya tradisi. Apa produktivitas kerja pegawai? Produktivitas apa? Kerja, produk kerjanya, kerja pegawai kan dikeluarkan. Kenapa itu terkait dengan tunjangan itu kan uang. Itu harus ada aturan yang mengaturnya. Selanjutnya biaya hidup tiap orang itu biaya hidup. Selanjutnya keahlian ini kompeten, bukan kompensasi, jangan salah kompensasi sama kompetensi kemampuan keahlian. Seseorang yang memiliki keahlian yang lebih, dia akan dalam kerjaan mendapatkan suatu penghargaan yang sesuai keahlian lebih. Terus posisi jabatan pegawai juga mempengaruhi. Yang tadi bilang jabatan semakin tinggi jabatan, tanggung jawabnya semakin besar, tunjangannya akan semakin besar. Pendidikan dan pengalaman kerja pasti pendidikan. Karena tingkat pendidikan SMA pasti tidak sama dengan yang mereka mendapat pendidikan S2. Pengalaman pegawai juga, pengalaman dia kerja pasti dia sudah bekerja di tempat ini, dipindahkan ke sini, ini otomatis pengalamannya lebih baik. Karena kondisi perekonomian nasional sekarang ini efisiensi potong deh semua mengajar tentang nggak ada lagi SPBD kegiatan kesana kesini dulu pegawai PNS bisa sekarang nggak ada. Kondisi perekonomian nasional 10 jenis dan sifat dari pekerjaan itu pasti pekerjaan yang mengandung resiko berat di lapangan, museum, dan lepas pantai pasti lebih besar dia terima uang tunjangan dibangunkan dan kita gitu di belakang meja. Gimana? Selesai. Kalau misalnya masih belajar dari yang ibu tadi sampaikan sebelum kita mengakhiri perkuliahan, saya jelas, ya. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan tadi, tadi di nomor 9 kondisi nasional Indonesia. Nah, kita melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini, kita tahu bahwa Presiden Prabowo sedang menjaga efisiensi anggaran. Nah,
dalam melakukan efisiensi itu dalam konteks investasi di komunitas kami seperti itu. Menarik sudah sekarang lagi bergemanya, lagi maraknya kalau dibilang efisiensi, di mana-mana efisiensi, pokoknya efisiensi. Daerah masing-masing kalau melebihi COVID kalau ibu bilang. Benar, anggaran ini dipotong semua dari kegiatan waktu ada COVID di tahun 2022. 22 itu raja memang ujian juga dipulangkan, tapi kan karena keadaan. Tapi kalau sekarang karena efisiensi semuanya itulah kenapa pemerintah kok kami di efisiensi ini nanti belajar dari menteri dari yang kemarin-kemarin ini anggaran pakai ini, tapi apa sih outputnya? Ada nggak? Begitu kami yang dari swasta, yang dari luar tuh kami pegawai justru setuju kalau kayak suka ini upaya dia pergi ke daerah, dinas ini, kami jalan-jalan. Ya, ada semua. Dan rapat ke daerah, rapat di mana hotel. Kalau bisa sekarang itu kan dunia udah serba teknologi, bisa di depan mata kita sudah bisa sampai kerja apa kan bisa kita lakukan pakai sistem itu kan yang jadi tiga. Semua makanya pemerintah itu kenapa dia melakukan suatu efisiensi, yaitu pemotongan itu diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang lain sekarang aja. Kalau itu ada satu sisi setuju sama satu, uangnya itu dibangun kayak gimana. Kalau di Jakarta nggak usah berpendidikan namanya makan gratis, iya kan? Terus untuk anggarannya itu dikurangi untuk apa? Pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur itu. Ibu kemarin habis pergi itu deket baru pulau di Jawa yang deket kan ibu kota daerah Bogor itu jalan kayak gitu hancur kayak gimana. Sempat ibu bilang bupatinya kemana aja nih nggak lihat nih, perlu difoto ibu viralkan. Nah itu yang perlu hal-hal yang kecil aja kalau peduli untuk efisien. Kalau untuk efisiensi itu ibu setuju. Pendidikan justru itu yang penting kan untuk kecerdasan calon generasi penerus. Karena nanti kalian itu yang ganti itu perlu tindakan beasiswa yang memang kalau ada kegiatan yang tidak ini ya memang harus setuju. Tapi kalau ibu kalau untuk di anggaran pendidikan, kesehatan itu ibu karena itu yang penting pendidikan sekolah. Ibu juga mengalami efisiensi. Harusnya ngajar ke Jatinangor pergi sekarang tidak bisa. Jo juga nggak gitu. Pergi kegiatan penelitian semua merasakan dampaknya. Tapi pengen aja kan, NGT bisa kan, masih bisa pergi kemana-mana. Tapi karena dengan efisiensi ini pemotongannya untuk yang memang benar-benar penting, benar-benar penting, lebih prioritas, lebih diutamakan. Tidak ada yang bertanya lagi. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan perkuliahan terkait dengan kompensasi. Kalau tidak ada yang bertanyakan, ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat abang saya. Ya. Akhir berdoa. Doa selesai. Silakan. Itu. Gerak.